Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfani Akbar. Saya merupakan mahasiswa jurusan Tadris Sepak Biologi UIN Mataram, kelas A semester 4 dengan NIM 21010408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu uji statistik yang merupakan tugas mata kuliah statistik ujian akhir sekolah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam uji one way ANOVA dengan SPSS dengan beberapa konsep dasar. Kita mulai dengan konsep dasarnya. Yang pertama adalah mengenai istilah dari uji one way ANOVA adalah analysis of variance, adalah uji ANOVA satu faktor. Kemudian yang kedua itu uji ANOVA berguna menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan penggunaan uji ANOVA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampel. Ini berasal dari kelompok yang independen atau berbeda. Kemudian yang kedua itu variabel faktor bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok distribusi normal. Dan yang terakhir itu varian antara kelompok harus homogen. Oke, kita masuk ke dalam contoh studi kasus. Saya sudah membuat kasus di sini mengenai merek HP, penjualan merek HP. Kita masuk ke dalam contoh kasus di sini adalah di mana seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan iPhone, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang satu, berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Dan yang terakhir yaitu rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Oke, di sini sudah saya input data. Bisa dilihat di sini penjualan dari minggu pertama sampai minggu 10, dan ini merupakan data yang sudah saya masukkan. Nah, ini merupakan data yang sudah saya masukkan, yaitu mengenai merek, kemudian penjualan. Dari satu ini kita lihat Samsung, kemudian yang kedua itu Vivo, yang ketiga Vivo, yang keempat iPhone. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS langsung saja. Nah, sebelum kita masukkan data, terlebih dahulu kita memberikan nama variabel X dan variabel Y. Kita mulai dengan variabel X. Di sini kita tekan enter, X akan muncul seperti ini. Kemudian kita non value. Kita berikan nama pada setiap data. Yang pertama itu adalah Samsung. Kemudian add. Yang kedua Oppo, add. Yang ketiga, data ketiga yaitu Vivo, add. Dan yang terakhir keempat yaitu iPhone. Langsung kita add. Oke, setelah masuk 4 data atau 4 merek HP tersebut, langsung kita tekan oke. Terus di sini tidak ada desimal, jadinya kita nolkan saja. Lanjut berikan label, kita berikan label merek. Ini merupakan merek dari HP. Kita masuk ke variabel Y, yaitu tekan Y, enter seperti ini, hilangkan desimal. Nah, kita ganti dengan penjualan. Kita namai penjualan. Setelah terisi nama merek dan penjualan serta value-nya, kita langsung masukkan data. Di sini kita ambil data di Excel yang sudah diinput tadi. Oke, kita input dia ke SPSS. Ctrl C, kemudian tinggal di add, paste, klik kanan, kemudian paste. Datanya akan masuk. Nah, di sini bagaimana cara kita agar bisa menguji one way ANOVA. Di sini lanjut saja, kita masuk ke analyze.
klik analyze, kemudian pilih compare means. Nah, di sini sudah terlihat, pilih one way ANOVA. Nah, untuk mereknya itu kita taruh ke dalam faktor, klik merek, tekan faktor, masukkan ke dalam faktor, kemudian penjualan, masukkan ke dalam dependent list. Setelah masuk ke dalam dependent list dan faktor, lanjut ke post hook. Di sini kita ambil 2K, kemudian continue. Setelah post hook, ambil option, pilih description and homogeneity of variance. Di sini kita akan melihat homogenitas dari data-data tersebut dan juga varian atau one way ANOVA-nya. Kita tekan contreng di homogeneity dan description, tekan continue, klik OK. Nah, output dari data tersebut akan dilihat di sini. Nah, bisa dilihat. Untuk penjelasannya sudah saya bedakan tadi, sudah saya buat di sini penjelasannya. Nah, dalam interpretasi bisa dilihat di sini. Dalam interpretasi output dari uji one way ANOVA bisa dilihat di sini bahwa perbedaan rata-rata penjualan 4 merek handphone berdasarkan output description. Kita dapat lihat perbedaan rata-rata dari keempat merek handphone tersebut. Nah, di sini rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,3. Di sini juga bisa dilihat min-nya 45,30. Lanjut yang kedua, rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10 dan di sini juga min-nya 41,10. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,70 dan di sini juga 39,70. Dan iPhone yaitu 35,70 dan nilai rata-rata iPhone di sini juga 35,70. Di sini jadinya totalnya adalah 40,28. Dengan demikian maka secara description dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan handphone Samsung yakni sebesar 45,30. Jadinya di sini ada perbandingan yang cukup signifikan dari penjualan HP tersebut. Untuk homogenitasnya bisa dilihat di sini. 1M. Nah, itulah tadi uji one way ANOVA untuk melihat perbandingan perbedaan berapakah rata-rata penjualan keempat ini HP, kemudian apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat HP, terdapat perbedaan, dan yang ketiga rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda. Di sini yang sama cukup sama, yaitu Samsung, Oppo, dan Vivo, iPhone. Oke, begitu saja penjelasan mengenai one way ANOVA. Jika ada salah kata atau kurang memahami penjelasan saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Zulfani Akbar undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.